Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nopenti Siregar, NPM 20711909. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau. Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Untuk menghindari kesan imperialisme, bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan perbedaannya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan Kepulauan maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ega Pita Permana, NPM 207111906. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan tema bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah. Karakteristik penggunaan bahasa Indonesia pada artikel ilmiah tampak pada penggunaan kata, istilah, dan tata bahasa. Penguasaan terhadap ketiga karakteristik tersebut bagi penulis merupakan prasyarat dalam penulisan artikel ilmiah. Dengan kata lain, penulis artikel ilmiah perlu menguasai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, pedoman pembentukan istilah, pedoman penyerapan kosakata asing, dan tata bahasa baik untuk pengguna kalimat maupun struktur kalimatnya. Kesalahan umum penggunaan bahasa Indonesia pada artikel ilmiah. Berdasarkan pengamatan sekilas, kesalahan umum penggunaan bahasa Indonesia pada artikel ilmiah dapat dikelompokkan ke dalam kesalahan tata ejaan, kesalahan tata istilah, ketidakruntutan gagasan, dan kehilangan kesatuan gagasan. Demikian yang dapat saya simpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Pratama, NPM 207111901. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya yang dibawakan oleh Ega dan Siska. Pernyataan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengandung maksud bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan konteks dan kaidah. Pengertian baik merujuk pada konteks situasi dan benar merujuk pada kaidah bahasa atau tata bahasa. Dengan demikian, dalam penggunaan bahasa perlu diselaraskan antara situasi penggunaan bahasa dan kaidah penggunaannya. Situasi penggunaan bahasa terkait dengan kondisi atau konteks tulisan dan kaidah penggunaan bahasa terkait dengan tata bahasa yang harus digunakan. Artikel ilmiah merupakan bentuk tulisan yang cara penyajian bahasanya tergolong ke dalam situasi resmi. Dengan demikian, kaidah penggunaan bahasa dalam artikel ilmiah adalah kaidah baku. Secara sosiolinguitis, bahasa yang bersifat resmi termasuk ke dalam bahasa standar atau ragam baku. Ragam baku digunakan untuk: 1. Berkomunikasi yang bersifat resmi, 2. Berkomunikasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, 3. Berbicara di muka umum, 4. Berbicara dengan orang-orang yang dihormati dan menguraikan ilmu pengetahuan dan menulis karya ilmiah. Terima kasih. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.